Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan berbagai kenikmatan yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghitungnya. Kita berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatul Firdaus untuk bersama mengkaji, mempelajari tentang perkara agama kita, bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga apa yang kita lakukan menjadi bekal kehidupan kita, di kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat nantinya. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada bab yang datangkan oleh muallif rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyebutkan dalam babun ma jaa fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab apa yang datang di dalam penjagaan Al-Mustafa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sisi tauhid, dan juga beliau alaihi salatu wassalam menutup semua jalan yang akan menghantarkan kepada kesyirikan. Dan kita telah membaca dari ayat yang datangkan oleh beliau rahimahullah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat rasa oleh dirinya penderitaan yang kalian alami. Dia sangat menginginkan kebaikan, menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, dan dia sangat penyantun, sangat memiliki belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk pada dalil yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang baca? Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimallahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin wa ruwatuhu thiqatun. Berkata penulis rahimahullah taala, beliau mendatangkan hadis Abu Hurairah wa an Abi Hurairah, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Dan ini adalah merupakan larangan dari beliau alaihi salatu wassalam. Ini la taj'alu, ini adalah merupakan larangan. Kemudian wala taj'alu qabri idan, dan janganlah engkau atau kalian jadikan kuburanku sebagai hari raya, sebagai hari yang diperingati atau tempat yang dikunjungi. Kemudian wasallu alayya, dan bersolawatlah kalian kepadaku, mengucapkan salawat pada Rasulullah SAW. Fa inna salatakum, sungguhnya salawat kalian, tablughuni, itu akan sampai kepadaku, haitsu kuntum, dimanapun ya kalian kuntum, yaitu kalian berada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad, ya, dan juga selainnya. Di sini dikatakan rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan, dan para perawinya thiqat. Di sini dalam hadis ini terdapat ya perbedaan di antara ulama yang mensahihkan dan yang melemahkan, ya, akan tapi dengan adanya syawahid, ya, dengan adanya sahabat-sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini, maka Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkan ya hadis ini dalam Sahih Al-Jami', dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir, dan juga beliau mensahihkannya dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Di kesimpulan ya dari hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian dari perkataan Rasulullah SAW, la taj'alu buyutakum kubura, itu janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yaitu maknanya adalah la taj'alu buyutakum kal kubur. Itu janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kal kubur, yaitu seperti kuburan. Kenapa seperti kuburan? Karena kuburan itu adalah al-khaliyah an dzikrillah. Karena kuburan itu adalah kosong, ya, tidak yang terdapat di dalamnya itu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala wa ibadatihi, dan juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kubur, karena kuburan itu adalah ghairu salihatun lidzalik, itu tidaklah saleh, ya, tidak layak untuk ya dilakukan peribadatan di dalam kuburan. Karena apa? Fatutraku atau fatatruku as-salata fiha. Ya, karena kalian meninggalkan salat di dalam kuburan dan juga berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sebagai ya permisalan ya bahwasanya kuburan itu adalah tempat ya di situ tidak dilakukan salat ya, kecuali nanti ya salat ya jenazah yang apabila seorang itu belum menyolatkan jenazah. Ini karena ada dalil lain yang menerangkannya. Ya, karena ada dalil lain yang menerangkan akan hal tersebut. Kemudian dikatakan bahwasanya di dalam hadis ini ya juga diperintahkan bahwasanya supaya seorang itu melakukan ibadah
dari sholat dan selainnya itu di rumahnya, dan larangan ya dari melakukannya di kuburan. Karena hal yang semacam ini ya dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kalangan orang-orang Nasara dan juga orang-orang yang menyerupai dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala taj'alu qabri idan, janganlah engkau jadikan kuburanku ya sebagai tempat untuk berhari raya atau itu apa diadakan kunjungan di setiap saat. Itu orang yang namanya idan itu adalah nama yang manusia itu apa berkumpul ya di dalamnya. Terlebih khusus adalah di setiap ya tahunnya. Dan ini ya sering ya mereka lakukan atau berkumpul di setiap pekannya seperti sholat Jumat dan yang semisal atau setiap ya bulannya. Maka ini adalah termasuk larangan untuk menjadikan kuburan Rasulullah SAW itu apa sebagai tempat ibadah, sebagai tempat untuk ya meminta berdoa ya kepada penghuni kuburan. Dan alhamdulillah ya bahwasanya penjagaan dari agama ini Allah Subhanahu wa taala ya menjaga bahwasanya kuburan Rasulullah SAW itu ya dijaga oleh orang-orang yang memiliki perhatian, yaitu dalam menjaga tauhid. Ya, selalu diperingatkan walaupun ya di sana tetap saja ada orang-orang yang ya mencari keberkahan atau sampai ya di dekat kuburan Rasulullah SAW atau ketika mereka melewatinya mereka meminta keberkahan dan yang semisalnya. Maka dalam hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kita baca sarahnya, la taj'alu buyutakum kubura, yaitu la tu'attiluha, yaitu janganlah kalian anggurkan ya, yaitu janganlah kalian apa ya tidak manfaatkan min sholatin nafilah, yaitu rumah itu apa seperti tempat yang dianggurkan. Bisa dipahami dianggurkan itu apa tidak digunakan untuk beribadah. Min sholatin nafilah, dari sholat sunnah, dan juga wadua, dan juga berdoa, wal qiraah, dan juga membaca Al-Quran atau membaca ilmu agama dan semisalnya. Sehingga dikatakan bahwasanya rumah tersebut sekedudukan dengan fatakuna bimanzilatil kubur, itu seakan-akan ya seperti kuburan. Ya, seakan-akan seperti kuburan karena di rumahnya itu tidak dibaca Al-Quran, tidak dilakukan sunnah, sholat sunnah di dalamnya, ya, dan seorang ya tidak membaca dari ilmu agama dan yang semisalnya. Kemudian wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, yaitu al-id di situ ma ya'tadu maji'uhu wa qasduhu min zamanin wa makanin, yaitu yang biasa seorang itu mendatanginya dan memaksudkannya baik itu terkait dengan zaman, terkait dengan waktu maupun terkait dengan tempat. Ini waktu untuk apa? Melakukan hari raya dan tempat untuk melakukan hari raya. Sehingga di sini larangannya adalah tattakhidhu qabri, ya janganlah engkau atau kalian jadikan kuburanku mahal istima, yaitu tempat untuk berkumpul, turaddiduna ilaih, yaitu apa? Kalian bolak-balik ya datang ya ke tempat tersebut untuk jadikan bolak-balik, wa tata'dunahu, dan apa tempat kalian membiasakan lissolati wa du'ai wa ghairi dhalik, yaitu untuk melakukan solat ya wa du'a wa ghairi dhalik, dan juga selain dari yang demikian itu, ya selain dari ya yang demikian itu. Kemudian wa inna solatakum tablughuni haitsu kuntum, karena sungguhnya solat kalian itu, solawat kalian itu ya telah sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Aima yanaluni minkum minas shalah, di apa yang ya sampai kepadaku dari kalian dari solawat itu yahsulu ma'akur bikum wa bu'dikum, itu bisa terwujud ya padahal kalian itu apa dekat dari ya dariku ataupun
jauh dari Rasulullah SAW, min qabri, dari kuburannya Rasulullah SAW. Artinya walaupun seorang itu berada di Indonesia sini, ya, atau tempat yang sangat jauh, ya, di daerah kutub misalnya, ya, kemudian dia bersolawat pada Rasulullah SAW, maka solawatnya dari tempat yang jauh akan, ya, sampai kepada Rasulullah SAW. Begitu pula orang yang berada di Madinah misalnya, ya, kemudian bersolawat pada Rasulullah SAW yang dekat, maka ini juga akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga beliau katakan, ya, bahasanya apa? Ya, bahasanya di sini dikatakan, ya, fala hajata bikum ilal maji ilaih. Yaitu bahasanya seorang itu tidak butuh untuk kemudian apa? Datang, ya, ke kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan secara khusus. Ya, karena nanti apa? Tidaklah boleh dilakukan perjalanan secara khusus. La tusaddu rihal ila, ya, melainkan berapa? Ya, salah satu masjid, yaitu 3 masjid saja. Bukan ke kuburannya, tetapi ke masjidnya Rasulullah SAW. Itu bahasanya seorang itu menyiapkan bekal untuk melakukan perjalanan, itu tidak boleh dilakukan melainkan hanya, ya, 3 masjid. Ya, yaitu masjid, ya, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Ya, maka tujuannya adalah untuk ke masjid. Adapun seorang yang mendatangi Masjid Nabawi kemudian dia ingin berziarah, ya, dia itu adalah, ya, dari tujuan sampingnya, bukan memaksudkan secara khusus, ya, dari tempat tinggalnya, misalnya dari Indonesia itu kemudian apa? Ingin berziarah ke kuburan Rasulullah SAW. Ini tidak, ya, tidak seperti itu. Ya, akan tapi seorang yang datang ke Masjid Nabawi kemudian dia mungkin berkesempatan, dan ini bukan wajib. Ya, misalnya seorang ingin, ya, berziarah ke kuburannya Rasulullah SAW, kemudian hanya sekadar lewat kemudian mengucapkan salam. Ya, sebagaimana yang telah kita terangkan pada kesempatan yang sebelumnya. Sehingga di sini apa? Fala hajata bikum ilal maji ilai wa taraddud alaih. Sehingga tidak butuh atas kalian untuk apa? Untuk datang, ya, kepada kuburannya Rasulullah SAW, kemudian kalian apa? Bolak-balik, ya, ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makna secara global hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW itu melarang, ya, dari taktilil buyut, ya, jadi menganggurkan buyut. Jadi rumah itu dilarang. Kemudian apa? Tidak ada aktivitas, ya, aktivitas dari apa? Dari sholat nafilah. Sholat nafilah meliputi sholat apa? Bisa dilakukan sholat apa di rumah itu? Sholat rawatib, ya, sholat rawatib. Kemudian sholat apa lagi? Sholat duha, sholat yang lain, sholat malam, ya, sholat qiyamul lail dan yang semisalnya. Ya, begitulah membaca Al-Quran dan apa? Ya, membaca dari ilmu agama misalnya. Jadi supaya, ya, rumah seorang itu tidak seperti kuburan. Ya, karena di kuburan itu tidak dibaca Al-Quran di dalamnya. Ya, dan juga tidak dilakukan sholat, ya, di kuburan, ya, kecuali sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Maka makna salah global dalam hadis ini, Rasulullah SAW melarang dari menganggurkan rumah, dari sholat nafilah, ya, di dalamnya, dan juga berdoa, membaca Al-Quran, ya, sehingga seperti kuburan. Karena larangan di sini dari sholat ketika seorang itu berada di kuburan itu telah tetap, ya, di sisi mereka, ya, para ulama, ya, karena Rasulullah SAW telah melarang, ya, sehingga Rasulullah SAW melarang, ya, dari orang-orang yang memaksudkan kemudian apa? Sholat di sisi kuburan, karena menjadikan, ya, kuburan itu nanti sebagai tempat ibadah, sehingga Rasulullah SAW, ya, melarang umatnya untuk menjadikan rumah-rumah mereka itu seperti itu juga. Dan juga Rasulullah SAW itu melarang dari mengulang-ulang, itu berbolak-balik menziarahi kuburannya dan berkumpul di sisinya, ya, itu menjadi suatu kebiasaan dan tujuannya adalah untuk berdoa dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini tidak diperbolehkan, ya, oleh Rasulullah SAW, maka lebih aula, lebih pantas lagi pada selain kuburan Rasulullah SAW, ya, dari kuburan orang-orang saleh misalnya. Ya, kalau Rasulullah SAW saja memperingatkan, ya, jangan kalian jadikan,
rumah kalian seperti kuburan dan jangan kalian jadikan apa kuburanku sebagai tempat id, maka lebih tidak layak lagi apa kuburan-kuburan selain kuburan Rasulullah SAW untuk dijadikan tempat apa? Tempat hari raya atau tempat untuk ya dikunjungi. Ya, sebagaimana ini yang terjadi. Ya, banyak di negeri kita, yaitu ya kesyirikan yang terjadi, yaitu apa? Manusia yang berbondong-bondong untuk menziarahi kuburan, ya, kemudian apa? Mereka melakukan ibadah di dalam kuburan tersebut, baik dari sholat, ya, membaca Al-Quran, ya, atau bersedekah, atau yang semisalnya. Maka ini diantara kewajiban ya pemerintah kaum muslimin untuk ya membenarkan apa? Meluruskan tauhid, ya, meluruskan tauhidnya kaum muslimin. Ya, menjadi apa? Menjadi orang-orang yang apa? Memiliki tanggung jawab dalam meluruskan tauhidnya kaum muslimin. Ya, karena apabila tidak, bahkan apabila mendukung kesyirikan, ya, yang dikatakan bahwasannya tempat-tempat tersebut adalah tempat sumber sebagai apa? Ya, sebagai bisa jadi apa? Devisa penghasilan negara atau yang semisalnya, maka keadaan yang terjadi bahwasanya ya tempat-tempat tersebut akan tetap diagungkan. Ya, akan tetap apa? Dilestarikan dan akan tetap ya dikunjungi terus-menerus. Ya, karena dianggap bahwasanya tempat-tempat itu menghasilkan apa? Menghasilkan uang. Makanya di sana juga ada orang-orang yang membuat kuburan-kuburan palsu. Ini katakan bahwasanya kuburan-kuburan ini adalah kuburan para habaib. Ya, tujuannya apa? Ujung-ujungnya semuanya apa? Duit, yaitu UUD kan, ujung-ujungnya adalah duit, yaitu tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Ya, seperti ini banyak terjadi di Jawa yang sekarang lagi ramai juga. Yaitu bahwasanya apa? Banyak kuburan-kuburan palsu yang didirikan diaku-aku bahwasanya adalah kuburan Habib kada, yaitu Habib ini, dan di sana adalah kuburan ini. Bahkan kuburan yang sudah dikenal sebelumnya itu diaku itu dulu adalah nenek moyang kami. Dan semisalnya, dan ini adalah apa? Ya, tujuan selain ya tujuan untuk menghasilkan apa? Dari perkara dunia juga ya termasuk perkara yang merusak tauhid atau ya ibadah akidah kaum muslimin. Ya, ini banyak terjadi. Ya, makanya di sini Rasulullah SAW telah mengingatkan pada kita sekalian. Ya, karena li'anna dzalika wasilatun ila syirik. Karena yang demikian adalah merupakan sarana terjadinya kesyirikan. Ya, dan supaya Rasulullah SAW itu juga memerintahkan untuk apa? Mencukupkan seorang itu apa? Banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW dimanapun dia berada, di tempat manapun dan kapanpun dia dia longgar dan dia tahu, maka gunakan ya sebagai ganti berziarah ke kuburan Rasulullah SAW supaya banyak bersolawat. Ya, di antaranya pada zikir pagi dan petang itu terdapat juga solawat pada Rasulullah SAW. Itu berapa kali? Berapa kali zikir pagi dan petang? Antum melakukan tidak? 10 kali. Ya, kalau secara komplitnya ya salawat Ibrahimahnya, kalau enggak ya Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau komplit ya komplit seperti bacaan ya di tasyahud itu, setelah tasyahud akhir itu kemudian apa? Bersolawat. Itu lakukan. Ya 10 di pagi hari dan 10 di sore hari. Itu misalnya. Ya, lebih-lebih nanti kalau malam Jumat ataupun hari Jumat. Ya, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala di sana menyebutkan keutamaan ya tentang solawat Rasulullah SAW. Di sana banyak sekali solawat keutamaan tentang solawat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala tentang manfaat-manfaat tentang ya solawat Rasulullah SAW. Iya, yang akan mendatangkan syafaat, ya mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW ya dan yang semisalnya. Maka di sini sebagai gantinya Rasulullah SAW memberikan bimbingan untuk banyak bersolawat. Karena solawat itu li'anna dzalika yablughu minal qarib wal ba'id. Karena akan sampai pada Rasulullah SAW baik dari yang dekat maupun yang jauh. Ini sama. Maka tidak perlu intiyab qabri, itu tidak perlu bolak-balik ya menuju kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kesesuaian hadis ini terhadap bab bahwasannya anna fihi hasman lima datis syirik. Bahwasanya dalam hal ini ada pemutus
itu akan memotong, memutus ya dari apa? Materi kesyirikan, itu dari apa? Unsur ya kesyirikan. Wasaddat ya lituruk al-musilah ilaih, dan juga apa? Menutup ya pintu yang mengantarkan apa? Kepada kesyirikan, di mana haitsu afada anal kubur la yusalla indaha, bahwasanya kuburan itu tidaklah apa? Seorang itu melakukan sholat di sisinya. Ya, oleh karenanya Rasulullah SAW melarang dari berkumpul-kumpul ya di sisi kuburan, dan kemudian apa? Menziarahnya, yaitu membiasakan ziarah menuju kuburan tersebut, karena yang demikian itu adalah termasuk perkara yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Iya, bisa dipahami kan di sini? Kemudian ma yustafadu minal hadits, apa yang diambil faedah dari hadis ini? Siapa yang baca? Iya. Qala ثم قال الشارح حفظه الله تعالى ما يستفاد من الحديث أولا سد الطرق المفضية إلى الشرك من الصلاة عند القبور والغلو في قبره صلى الله عليه وسلم بأن يجعل محل اجتماع وارتياد ترتب له زيارات مخصوصة. Iya, ya, ini adalah saddut turuq, itu untuk ya menutup jalan-jalan yang apa? Al-mufdiyah, yang menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, baik itu apa? Salat di sisi kuburan, kemudian apa? Melampaui batas terhadap kuburannya Rasulullah SAW. Ya, bahasanya apa? Kuburan Rasulullah SAW itu apa? Dijadikan tempat untuk apa? Bi ayyu ja'ala mahalla ijtima'. Ya, itu apa? Untuk berkumpul, dan kemudian untuk apa? Irtiyad, diziarahi. Ya, bolak-balik manusia ke situ. Ya, dan bahkan mereka melakukan ziarah secara khusus. Maka ini adalah sebagai bentuk menutup pintu-pintu yang mengantarkan pada kesyirikan. Kemudian yang kedua, الثاني مشروعية الصلاة والسلام عليه في جميع أنحاء الأرض. iya, itu adalah disyariatkannya untuk bersolawat dan mengucapkan salam. Ya, salam dan solawat, solawat dan salam kepada Rasulullah SAW di semua fi jami' anha'il ard, di semua penjuru ya bumi ini, ya di semua penjuru bumi ini, untuk apa? Mengucapkan salam dan solawat pada Rasulullah, karena akan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus الثالث أنه لا مزية للقرب من قبره صلى الله عليه وسلم. iya, di sini terdapat dalil bahasanya apa? La maziyah. Apa maziyah? Apa? Apa maziyah? Kelebihan, keistimewaan, ya. Jadi la maziyah, tidak ada keistimewaan. Ya, lil qurbi min qabri sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang misalnya tinggal di dekat Madinah sana dengan antum yang tinggal di sini. Ya, dari sisi apa? Yaitu tadi, ya, solawatnya orang yang di sini akan sampai pada Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak ada keistimewaan, nggak ada ya kelebihan ya dari orang yang ini. Maksudnya kebetulan tinggal di itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, الرابع المنع من السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم. iya, yaitu apa? Di sini apa? Larangan dari safar ya untuk mengunjungi kuburan Rasulullah SAW, sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwasanya apa? La tusaddu rihal, yaitu tidaklah dilakukan persiapan safar, yaitu perbekalan, menyiapkan perbekalan kemudian untuk menziarahi atau untuk safar, itu melainkan ke 3 masjid saja. Berarti ke kuburannya itu nggak masuk, tapi apa? Sampingan saja. Ya, seorang datang di Masjid Nabawi kemudian dia apa? Bisa ya berziarah ke kuburan Rasulullah SAW atau tidak. Ya, ini tidak, mengapa tidak diwajibkan? Karena semuanya itu adalah untuk menjaga tauhid, ya, untuk menjaga ya kemurnian tauhid. Makanya apa? Senantiasa dijaga. Yang nggak boleh orang itu berhenti ketika masuk ke kuburan Rasulullah SAW, itu tidak boleh berhenti kecuali dia saya melambaikan tangan sambil apa? Sambil jalan. Iya Pak Anto. Sambil jalan saja. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, الخامسة حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. ya, himayatuhu SAW janabat tauhid, yaitu apa? Sisi tauhid ya. Rasulullah SAW itu sangat ya menjaga ya supaya apa? Tidak terjadi kesyirikan, yaitu supaya apa? La tusaddu rihal illa thalathati masajid.
ya bahasanya apa? Tidaklah ya dilakukan rihal, yaitu apa? Perjalanan safar, melainkan ke 3 masjid, ya, melainkan ke 3 masjid. Yaitu hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam ya Muslim. Ya, hendaknya diperhatikan. Ya, hendaknya diperhatikan. Kecuali yaitu Al-Masjidil Haram, yaitu Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, ya, dan juga Masjid Al-Aqsa, yaitu di Palestina. Kalau sekarang tidak bisa dilakukan karena apa? Ya, perang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesabaran ya dan kekuatan pada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dan semoga Allah Subhanahu wa taala hancurkan makar dari ya orang-orang Yahud dan siapa saja yang membantunya. Kemudian hadis yang kedua, ثم قال مالك رحمه الله تعالى وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما أوحيت كنتم رواه في المختارة. ya. Kemudian ya beliau mendatangkan dalil yang kedua, wa an Ali bin Husain. Ya, Ali bin Husain, dan nanti kita akan sedikit memberikan faedah tentang biografi atau tarjamah dari beliau rahimahullah taala. Ya, dia adalah seorang tabi'in ya rahimahullah taala. Itu anaknya siapa? Husain, dan Husain putranya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau adalah ya Ali bin Husain, yaitu Ali bin Husain ya bin Ali bin Abi Thalib, yang dinamakan dengan siapa? Dikenal dengan Zainul Abidin. Ya, lakopnya adalah siapa? Al-Ma'ruf bi Zainul Abidin. Yang memiliki lakop, yaitu lebih dikenal adalah apa? Zainul Abidin. Ya, afdalut tabi'in. Termasuk dari apa? Tabi'in yang paling mulia. Ya, meninggal pada tahun 94. Di sini disebutkan 93. Ya, di sana sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Dhahabi rahimahullah taala, bahwasanya beliau meninggal tahun 94. Ya, tahun 94. 93, 94 ini berdekatan. Ini disebutkan oleh Imam Dhahabi rahimahullah taala, yaitu tahun 94. Yaitu Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan Zainul Abidin. Apa Zainul Abidin? Biasanya ya para ahli ibadah. Ya, kita akan baca sedikit dari ya faedah beliau tentang beliau itu. Ya, namanya adalah Zainul Abidin. Namanya tadi adalah Ali bin Husain. Ya, Zainul Abidin. Ya, ini adalah cicit ya dari Rasulullah SAW. Antum tahu cicit atau cucu? Ya, berarti ya cicitnya. Ya, cicitnya, karena apa? Beliau adalah putranya siapa? Ali. Ya, putranya Husain, dan Husain adalah putranya siapa? Putranya Husain, putranya siapa? Ali. Dan Ali adalah suami dari Fatimah. Fatimah adalah ya anaknya Rasulullah SAW, putrinya Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya ya ini adalah merupakan cicitnya Rasulullah SAW. Antum tahu cicit? Ya, cicit cucu. Kemudian di sana ada istilah-istilah apa sampai berapa? 7 generasi ya. Kalau di apa yang sampai apa udek-udek ya, itu namanya ada penamaan sendiri dari ini. Kalau orang Arab mereka tahu ya, mereka sampai ya beberapa keturunannya mereka itu hafal. Ya, mereka hafal. Ya, kita paling sampai siapa? Antum coba kakeknya kakek siapa namanya? Sudah enggak tahu kan? Nah, gitu. Tapi kalau orang Arab mereka banyak yang tahu. Kakeknya bapaknya kakek. Itu saja masih tahu. Tapi kita ya banyak kan tidak mengetahuinya. Ya. Dan beliau rahimahullah taala ini ya beliau adalah seorang yang banyak bersedekah. Dan beliau ini adalah seorang yang banyak bersedekah tapi tidak ingin apa diketahui oleh orang banyak. Ini keistimewaan beliau. Sehingga apa? Ya, keluarganya itu mengiranya dia adalah seorang yang bakhil. Kenapa? Karena enggak tampak ya memberikan apa? Memberikan hartanya. Padahal beliau ini adalah seorang yang apa? Menyembunyikan ya sedekahnya. Dan kisahnya ini nanti antum bisa baca dalam ya Syiar A'lamin Nubala.
ya dari tulisan Imam Dhahabi rahimahullah taala ya tentang Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, ini dari Bani Hashim. Ya, dan termasuk ahli bait Rasulullah SAW. Ya, Al-Hashimi. Ya, Al-Alawi, bukan seperti yang ya orang kadang mengklaim saya adalah Al-Hashimi, ya Alawi, tetapi ya tidak pada hakikatnya. Ya, tidak pada hakikatnya. Dan beliau ya berkunyah, ada yang mengatakan Abul Husain, ada yang mengatakan Abul Hasan dan Abu Muhammad. Ya. Dan di sini yang ingin kita sampaikan ya bahwasanya Ja'far As-Shadiq itu meriwayatkan dari ayahnya yaitu Zainul Abidin yang tadi kita katakan bahwasanya meninggalnya tahun 94 Hijriah. Dan kuburan beliau berada di Baqi. Mana Baqi? Di mana di Baqi? Di Mekah. Mana di Baqi? Enggak tahu antum di Baqi. Kuburan Baqi. Mana Pak Anto? Hah? Di Madinah itu dekat sebelah Masjid Nabawi itu. Ya. Itu di Masjid Nabawi itu ada itu. Sampai sekarang dari zamannya Rasulullah sampai sekarang masih ada kuburannya. Ya, dan mereka ya sudah diatur ya. Tiap kapan nanti diinikan ya jenazah itu diganti kemudian dikuburkan di situ. Antum bayangkan saja sejak zamannya Rasulullah SAW sampai sekarang. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha dikuburkan di mana? Dikuburkan di Baqi. Ya, dulu kan Aisyah itu punya apa? Ya punya rumah yang sekarang di tempat kuburannya Rasulullah SAW itu kuburannya itu siapa? Abu Bakar dan Umar. Ini sebetulnya cuma cukup 3. Waktu itu Aisyah ingin dikuburkan di situ, tetapi Umar radhiyallahu ta'ala meminta ya izin pada Aisyah supaya dikuburkan di samping yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Akhirnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Ummul Mukminin mengalah. Ya, beliau dikuburkan di mana? Di Baqi. Baqi dekat ya dengan ya Masjid Nabawi. Ya, antum bisa kalau dimudahkan ya semoga kita semua dimudahkan bisa umroh. Ya, lebih-lebih berhaji. Allahumma amin. Iya, di antara perkataan beliau ya, beliau rahimahullah taala ya dari keutamaan yang beliau miliki bahwasanya beliau ini sebagaimana dikatakan oleh Abu Hamzah At-Tsumali ya Ali bin Husain ini adalah seorang yang ya menyembunyikan sedekahnya. Dia memikul gandum ya atau bahan untuk roti itu di atas punggungnya kemudian menyalurkannya di rumah orang-orang miskin di kegelapan malam. Ya, kemudian setelah ditaruh di depan rumahnya kemudian diketuk kemudian ditinggal pergi. Ya, inna shadaqah. Beliau mengatakan inna shadaqah fi sawadil lail tudfi ghadabar rabb. Ya, sungguhnya sedekah di kegelapan malam, ya, di tengah gelapnya malam itu tudfi ghadabar rabb, itu akan meredam, ya, akan memadamkan kemurkaan Rabb. Itu kemurkaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ya yang disebutkan tentang ya Ali bin Husain yang dikenal dengan siapa? Zainal Abidin. Ya, bahasanya beliau mengatakan sungguhnya inna shadaqah fis sawadil lail, ya sungguhnya sedekah di tengah gelapnya malam itu akan meredam kemurkaan ya tudfi ghadabar Rabb, itu akan meredam atau mematikan ya dari murkaan Allah Subhanahu wa taala, memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang disebutkan tentang beliau ini, kana nasun min ahlil Madinah. Dahulu penduduk kota-kota Madinah itu ya isun, mereka itu hidup dan tidak mengetahui la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Mereka itu tidak mengetahui dari mana ya sumber ya dari bahan makanan mereka. Kenapa? Karena orang yang miskin itu dibantu oleh seorang yang bersedekah ya di malam hari kemudian diletakkan ya di depan rumahnya. Ya, dari mana ma'asuhum? Falamma matat. Ya, maka tatkala mati, yaitu mati siapa? Ali bin Husain ini, tatkala meninggal Ali bin Husain Zainal Abidin ini, faqadu dzalika, maka mereka kehilangan. Siapa yang dulu biasa menaruh ya bahan makanan yaitu gandum, kemudian sekarang tidak ada yang mengirimi mereka bahan makanan. Ya, mereka tidak mendapatkan jatah yang sebagaimana mereka dapatkan tiap malam. Ya, mereka ya tidak mendapatkan lagi. Kemudian disebutkan dalam kisah yang lain, ini juga dalam Syiar Alamin Nubala,
Ya, bahasanya apa? Jarir bin Abdullah dari Amr bin Thabit, ia berkata, lama mata Ali bin Husain, tatkala meninggal Ali bin Husain, wajadu bi dhahri atharan mimma kana yanqulul jurub. Yang ini yang membuat kita mungkin bisa mengambil pelajaran. Tidak diketahui siapa yang bersedekah. Ya, ketika beliau rahimahullah taala meninggal, ya tatkala meninggal beliau rahimahullah taala wajadu, orang-orang mendapati bidhahrihi, yaitu di punggungnya Ali bin Husain ini apa? Atharan. Itu ada bekas. Ya mimma kana yanqulul jurub, yaitu apa? Bekas karena biasa mengangkut apa? Membawa itu tadi tepung. Karena biasa membawa tepung, antum tahu sendiri, kadang ya antum perhatikan tidak? Ya kuli pasar itu kadang apa? Ada bagian punggungnya itu yang sampai menonjol. Itu karena biasa menanggung apa? Suatu yang berat. Itu ya, itu kuli pasar. Ya, kalau antum perhatikan, tapi nggak tahu ada yang memperhatikan tidak? Ya, itu sampai seperti itu, orang yang biasa memanggul ya membawa barang-barang yang berat. Itu ada bekas karena seringnya memikul apa? Kantong yang apa? Kantong yang berisi bahan makanan yang dia sebarkan apa? Ke rumah, ya, ke rumah-rumah bilaid, ya, ila manazil aramil, itu ke rumahnya para janda. Ya, ke rumahnya para janda. Kemudian Syaibah bin Na'amah mengatakan lamma mata Ali, ya, tatkala meninggal Ali bin Husain, wajaduhu ya'ulu minna ahli bait. Ya, ya'ulu minna ta ahli bait. Ketika Ali bin Husain ini meninggal dunia, mereka didapati bahwasanya apa? Ya, Ali itu telah mencukupi tiap malam itu 100 rumahnya orang. Yaitu orang yang miskin, orang yang tidak memiliki. Ya, orang yang susah. Ya, baik dari kalangan apa? Aramil, ya, dari kalangan para janda dan juga orang-orang yang tidak memiliki. Ya, sehingga Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala ini mengatakan apa? Bihadza kana yabkhal. Oleh karenanya beliau itu ya dikira apa? Seorang yang bakhil. Ya, karena fa innahu yunfiqu sirran. Karena beliau rahimahullah taala ini apa? Berinfak secara sembunyi-sembunyi. Itu tidak diketahui oleh orang. Ya, wa yadunnu ahlu, dan keluarganya itu menyangkanya ya bahwasanya dia itu apa? Inginnya mengumpulkan harta. Padahal apa? Ya, hartanya itu apa? Diinfakkan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian sampai dikatakan ma faqatna shadaqah sir, ya, tidaklah kami pernah apa? Mendapati sedekah diam-diam itu hilang hingga meninggalnya siapa? Ali bin Husain ini ternyata ya sedekah sir itu ya tidak didapati lagi. Nah, sebelumnya mereka biasa ada yang mengantarkan ya ke apa? Ke rumahnya. Dan seperti itu, dan beliau adalah dikenal oleh ya oleh ulama di zamannya ya bahwasanya beliau adalah ya seorang yang itu tadi menyembunyikan amalan ibadahnya yang berupa yaitu sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ini diantara sedikit biografi beliau rahimahullah taala. Kemudian ya bahasanya di sini dikatakan annahu ra'a rajulan, bahasanya beliau melihat seorang laki-laki mendatangi pada celah. Ya, di situ ada celah yang dahulu berada di apa? Di sisi kuburan Rasulullah SAW. Ada orang yang mendatangi ya di celah tersebut. Kemudian fayadkhulu fiha. Kemudian dia masuk di dalamnya. Fayad'u, ternyata dia berdoa. Maka Ali bin Husain ini apa? Melarangnya. Wa qala ala uhaddithukum. Maukah aku kabarkan pada kalian hadisan, itu sebuah hadis, sami'tu min abi. Aku telah mendengarnya dari bapakku. Siapa bapakku? Husain. Ya, an jaddi. Siapa jadiku? Ali bin Abi Thalib. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, ya, beliau mengatakan, yakni Rasulullah sallam bersabda, la tattahidu qabri idan. Janganlah kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat id, tempat berhari raya. Ya, tempat yang dikunjungi. Wala buyutakum kubura. Dan jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Fa inna taslimakum, maka sungguhnya ya salam dan salawat kalian itu apa? Ya belughuni, itu sampai kepadaku, ainama atau haitsu kuntum, itu apa? Di mana kalian berada ya akan sampai kepadaku. Ya rawahu fil muhtarah. Ya, di sini rawahu fil muhtarah, yaitu Mukhtarah ini adalah nama kitab yang terkandung dalamnya hadis-hadis yang bagus
ya, yang merupakan tambahan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang dimiliki oleh Diyauddin ya Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Hambali rahimahullah taala. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh ya Imam Ibnu Abi Syaibah ya, dan juga Abu Ya'la fi Musnadih. Ya, dan juga ya kesimpulannya bahwasanya ya hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih ya dengan terkumpulnya jalan-jalannya juga syawahidnya. Jadi kesimpulan bahwasanya apa? Hadis ini, hadisnya siapa tadi? Ali bin Abi Thalib adalah hadis yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala fi fadli shalah, itu tentang keutamaan bersolawat ya, bahwasanya hadis ini sahih dengan terkumpulnya jalan-jalannya dan syawahidnya. Jadi syawahid itu ya bahwasanya hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya. Jadi pahami ya. Jadi kalau syawahid itu hadis yang diriwayatkan ya oleh sahabat, misalnya sini Ali, berarti ada sahabat yang lainnya yang meriwayatkan sehingga menguatkan hadis tersebut. Ya, misalnya hadisnya adalah lemah, ternyata ada syawahidnya, yaitu maksudnya apa? Sahabat-sahabat yang lain ini meriwayatkan sehingga menguatkan hadis tersebut. Ya, jadi kesimpulannya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Kemudian ya disebutkan di situ sudah furjah itu fathah, yaitu lubang ya yang berada di ya tembok, itu ada celah yang disebut dengan celah tadi. Kemudian munasabatul hadis lil bab, bahwasanya di dalam hadis ini terdapat apa? An-nahya, ya larangan dari apa? Memaksudkan kuburan Rasulullah SAW li ajli doa indahu. Bahwasanya seorang itu berdoa kemudian di sisi apa? Kuburan. Kalau mendoakan mayit boleh, tapi apa? Berdoa meminta kepada si mayit, nah ini yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah bahasanya apa? Seorang datang ya ke kuburan wali kemudian apa? Berdoa meminta kepada ya wali yang telah meninggal. Nah, itu yang menjadi masalah. Tetapi kalau mendoakan mayit maka itu adalah ya yang disunnahkan seorang itu datang ke kuburan untuk mengingat kematian dan juga mendoakan mayit. Kemudian munasabatul hadis ini ya bahwasanya supaya tidak berdoa di sisi kuburan. Maka fa ghairu minal kubur min babi aula. Kalau kuburan Rasulullah SAW saja ya terlarang, maka apa selainnya dari kuburan selain Rasulullah SAW maka tentu lebih terlarang ya, lebih terlarang. Iya. Kemudian di sini li'anna dzalika, maka yang demikian itu karena termasuk dari macam-macam apa? Min ittikhadhihi aidan, yaitu bisa menjadikan kuburan itu ya sebagai tempat ya tempat berhari raya. Sebagaimana yang dilakukan sekarang yang namanya apa? Kalau setiap tahun itu namanya apa? Antum apa? Haul. Ya namanya haul. Ya apa Habibnya meninggalnya di Yaman, haulnya ada di Solo misalnya, ada di mana. Padahal meninggalnya di sana. Ya, sampai dia apa? Dirayakan dan diperingati setiap tahunnya. Ya, seperti itu adalah termasuk dari ya bentuk-bentuk kesyirikan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Apalagi ditambah lagi minta ya berdoa lagi. Ya, meminta berdoa supaya rezeki lancar dan semisalnya, maka ya itu adalah termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian wa huwa wasilatun ila syirik, maka ini adalah sarana kepada kesyirikan. Kemudian ma yustafadu minal hadits, siapa yang baca? ثم قال شارح الله تعالى ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم حماية لحمى التوحيد. Ya, yang pertama adalah larangan dari berdoa di sisi kuburan Rasulullah SAW. Dan tujuannya adalah ya himayatan, itu adalah ya untuk penjagaan, ya sebagai penjagaan dari apa? Tauhid. Ya, itu adalah penjagaan dari tauhid. Terus yang kedua, Atsani masru'iyatu ingkari wal munkari wa ta'allimil jahili. ya. Kemudian yang kedua adalah masru'iyatu ingkaril munkar. Itu disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran. Ya, di sini siapa yang mengingkari kemungkaran? Siapa? Ali bin Husain. Itu mengingkari ketika seorang berada apa? Ya, di sisi kuburan Nabi kemudian berdoa ya di sisinya. Ya, kemudian apa? Ali ini fanahahu wa qala ala uhaddithukum
didalili, kasih dalil. Ya maukah engkau aku beritakan hadis dari hadis yang aku mendengarnya dari ayahku yaitu Husain. Husain mendengar dari jaddi, yaitu dari kakekku, yaitu siapa? Ali. Dan Ali mendengar dari siapa? Ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah termasuk dari bentuk ingkar munkar wa ta'limil jahil, itu mengajari orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu. Kemudian yang ketiga, Thalisan al-man'u minas safari li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhid. ya, yaitu larangan dari safar untuk berziarah kuburan Rasulullah SAW. Antum bedakan ya, safar yang seorang itu apabila safar untuk apa? Untuk ke Masjid Nabawi. Ya, karena la tusaddu rihal melainkan ketiga masjid, yaitu tadi apa? Masjid, Masjidil Haram, kemudian Masjidil Rasul, kemudian apa? Dan juga Masjidil Aqsa. Kemudian apa? Karena ini tujuannya semuanya adalah apa? Untuk menjaga tauhid supaya seorang hamba itu tidak terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian siapa yang baca? Taqra. Ustazi. Qra. أن الأرض الشرعية من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم هو السلام عليه فقط وذلك يبلغه من القريب والبعيد. Barakallahu fiik. Ustazi. Bagi ani hadiah, man sayuti hadiah. Tatlub min abik. Baik. Ini apa? Annal gharad. Bahasanya apa? Tujuan. Annal gharad syar'i. Bahasanya tujuan syar'i dari apa? Min ziyarati qabrihi sallallahu alaihi wasallam. Dari menziarahi kuburnya Rasulullah SAW itu adalah apa? Wassalamu alaihi faqat. Itu salam saja. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar, kemudian pergi sudah keluar. Tidak berdiri kemudian apa? Berdoa meminta. Tetapi keluar. Seperti itu, dan alhamdulillah dijaga oleh askar, dijaga oleh para tentara. Wadzalika, dan ini yablughu minal qarib wal ba'id, ini bisa sampai ketika seorang salam itu antum di Indonesia, antum di kutub, daerah kutub dan semisalnya, atau daerah yang jauh sekali. Itu sama. Itu sama. Tidak ada kelebihan satu sama yang lainnya. Biasakan sama Abdullah ini pakai bahasa Arab, jangan diajari bahasa Indonesia. Biar apa? Terjaga. Bahasa Arabnya. Kalau nakal nanti bisa dilaporkan. Biar dia apa? Menjaga bahasa Arabnya. Hafidh yani ala lughatil Arabiyyah. Tamam. Dan ini kita telah menyelesaikan pada bab yaitu bahasanya Rasulullah SAW, yaitu apa? Maja'a fi himayatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid wasaddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Kita telah menyelesaikan bab tentang penjagaan Rasulullah SAW, yaitu sisi tauhid, dan beliau yaitu menutup semua pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Bisa dipahami di sini kan? Insyaallah kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wasallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.